Kepala Desa Kecamatan Sulma Barat menyatakan pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur dari Allah kesempatan bersama-sama hadir di Kejari Kabupaten Sulma. Selawat beserta salam senantiasa kita curahkan ke hadapan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 kata sambutan dari Bapak Camat 4 yang telah menyempatkan hadir pada acara kita hari ini. Jadi acara kita sosialisasi. Jadi mungkin salam terbatas curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Barat beserta jajaran. Saya selaku kasih perdata dan tata usaha negara atau saya kasih datun di Kejari Seluma, yang mana kami datang hadir sosialisasi pada hari ini, yaitu sebagai program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwa tahun ini diadakan program pendampingan hukum tentang pengelolaan dana desa, Pak. Mungkin tahun-tahun sebelumnya program ini belum ada, Pak, ya. Nah, jadi untuk tahun ini dan untuk tahun seterusnya mungkin ke depan kepala desa ini akan kami dampingi dalam pengelolaan dana desa, yang mana bentuk pendampingan ini kami akan mendampingi selain dari dana desa, kami juga ada layanan hukum gratis, Pak, yaitu layanan TAIS namanya, yang mana kita bisa datang ke kantor BPM PTSP atau datang ke kantor. Dan apabila tidak bisa datang ke kantor kami, juga bisa melalui website namanya Halo JPN, Pak. Dengan adanya program ini kita bisa melakukan kerjasama, Pak. Rumah ataupun mau konsultasi, tinggal sebut aja Ibu Eja atau Mbak Eja, tahu semua orang-orang tuh. Nah, ini kurang lebih tadi udah disampaikan sama Kasih Datun terkait kegiatan kita pada hari ini, yaitu terkait sosialisasi pendampingan hukum pengelolaan dana desa oleh Kejaksaan Negeri Sulma. Nah, dasar hukum kami sebenarnya sama tadi seperti di dalam Kasih Datun. Sudah ada surat edaran dari Kejaksaan Agung sendiri terkait pengelolaan dana desa bisa didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara, khususnya di Kabupaten Sulma ini oleh Kejaksaan Negeri Sulma. Nah, lebih lanjut kita masuk ke penjelasan mengenai penggunaan dana desa itu sendiri. Nah, kita sama-sama tahu untuk penggunaan dana desa itu tentu saja ada baik pembangunan fisik maupun non fisik. Nah, pembangunan non fisik di sini biasa kita kenal dengan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kalau dari bidang pembangunan fisik atau pembangunan desa, itu biasanya nanti dana desa itu akan dialokasikan oleh ke kegiatan pengadaan. Terus juga ada pembangunan, pengembangan, pemeliharaan. Pasti bapak-bapak kades di sini udah paham lah biasanya apa sih kegiatan fisik yang biasanya dilaksanakan oleh desa. Nah, kalau untuk kegiatan non fisik dalam hal ini pemberdayaan masyarakat desa itu biasanya diarahkan ke pengembangan kapasitas masyarakat. Biasanya ada mungkin sosialisasi di desa atau mungkin kegiatan posyandu, kegiatan bencana alam. Biasanya ya bedanya di kalau fisik dia terlihat kelihatan di wujudnya apa, pembangunan apa, perbaikan apa. Cuma kalau kegiatan non fisik ya selain non fisik tadi ya bisa jadi bendaharanya, markup dan lain-lain, bisa jadi sekdesnya juga bisa. Potensi dalam hal ini yang pertama adalah markup pembangunan atau pengadaan tidak sesuai spesifikasi. Nah, kalau dari markup pembangunan ini sudah jelas nih, kalau markup pembangunan pasti dia fisik. Misalnya pembangunan puskesmas baru misalnya, atau pembangunan saluran air atau perbaikan jembatan. Nah, harusnya spesifikasinya misal jembatan itu harus dengan ketebalan sekian senti. Tapi oleh oknum-oknum ini di markup datanya, di markup penggunaan dananya yang harusnya 100 meter, 100 cm misalnya kita bilang lah, dibuat jadi 75, jadi 50. Itu namanya markup. Nah, itu sering
sering sekali masuk laporan di kami ataupun mungkin di polisi yang seperti itu. Karena memang untuk markup ini dia potensinya paling besar. Kenapa? Paling gampang untuk dipretelin kerjaan itu. Kenapa saya bilang paling gampang? Karena cuma mengubah angka aja, mengubah angka, mengubah SPJ dan lain-lain. Kemudian ada penggelapan honor aparat desa, penggunaan dana desa untuk kepentingan sendiri. Misal, seharusnya kegiatan pembangunan, kita katakanlah ada honor nih HOK untuk tukang. Harusnya tukang dibayar gaji harian sekian atau gaji borongan sekian. Nah, karena ada potensi mungkin nggak ada pengawasan dari pihak desa dan lain-lain, oh bisa ini yang harusnya untuk HOK memakan dana sekian, kita itu aja penggelapan aja, pura-pura udah dibayarkan. Tahu-taunya ketika ditanyakan ke tukang, nggak ada saya dibayar segitu bu, nggak ada saya terima duit segitu bu. Nah itu penggelapan. Kemudian ada pembangunan dan pengadaan fiktif, pura-pura bangun, katokannya bangun ini bu, bangun jembatan, bangun gapura, sampai gini dah ado yang aku tengok manu jembatan, manu gapura ada ado. Sudah itu kong kali kong pembelian material bahan bangunan. Nah ini masih ada kaitannya sama markup yang tadi. Mengubah-ubah angko, mengubah-ubah total belanja. Biasanya ini berkaitan dengan tukang bangunan. Kan ada tuh di desa tuh biasanya, lah kenal sama ini, sama si A ini, lalu si pesana, sama dia beli bangunan, Pak di SPJ gampang. Itu sering tuh, sering nih. Kemudian ada pembangunan dana desa tidak sesuai peruntukan. Nah, jadi Bapak Kades di sini pasti tahu ketika kita para Kades ini tidak membangun sesuatu, pasti kan musyawarah dulu. Apa ada yang di sini Pak Kades tidak musyawarah dengan masyarakat nak bangun? Nah, musyawarah dulu. Nah, untuk apa kita musyawarah? Fungsinya musyawarah di situ adalah supaya kita tahu kebutuhan di desa kita ini apa. Misal di desa kita ini airnya kurang lancar, otomatis kita buat saluran air dong. Tidak mungkin ketika di desa ini saluran airnya yang tidak lancar, malah kita bangun kandang ayam. Itu kan tidak nyambung, kan perbuatan atau kegiatan yang menjatuhkan marwah institusi kami. Meras-meras Kades, tidak ada yang seperti itu. Jadi saya tegaskan, kalau Bapak Kades di sini ada yang ditelepon, di SMS, dihubungi via sosial media mengatasnamakan baik itu pejabat ataupun pegawai Kejaksaan Negeri Seluma, itu tidak benar. Aku sarankan Bapak konfirmasi dulu ke sosmed Kejaksaan Negeri Seluma. Kami ada sosmed kami lengkap, Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain boleh. Kalau segan ada nomor HP, DM aja atau chat atau apa tidak apa-apa, konfirmasi. Karena inilah maraknya. Bahkan kami pun kemarin baru sudah OTT, tahu? Ada dengar? Nah, tadi malam kami OTT LSM. Sama modusnya, ngaku-ngaku ke kepala puskesmas, tapi ngaku-ngaku atas nama APH, atas nama kejaksaan dan lain-lain minta duit ke kepala puskesmas. Minta duitnya bukan sedikit, puluhan juta. Bawa nama kejaksaan lagi. Nah, itu dilaporkan aja. Nah, terus juga jangan pula bapak-bapak malah yang jadi oknum itu nyamar dari kami. Sama nggak kita ketemu juga kita tapi di kantor. Ketemu di kantornya tidak jadi kawan, jadi musuh. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak yang mungkin entah diperas LSM atau apa, konfirmasi ke kami terkait kebenaran itu. Kalaupun ada LSM yang mungkin memeras atau apa, boleh konsultasi ke kami terkait bagaimana sih untuk menyikapi LSM ini. Karena mungkin LSM ini bukan satu atau dua, sering, dan kami tahu itu jual-jual namo, ngancem-ngancem surat kaleng dan lain-lain. Kalau Bapak nanti ingin konsultasi, ingin kita diskusi di sini terkait cuman sih cara menghadapi LSM atau emang boleh LSM itu seperti itu atau yang lain-lain, dapat kok kita diskusi. Kami buka untuk sesi pertanyaan, sesi diskusi, siapa yang nanya, kami jawab semampu kami dalam kesempatan ini. Terus juga aku tegaskan, pendampingan dana desa ini bukan serta-merta mengamankan 100% Bapak Ibu dari kegiatan
korupsi atau konsumtif tadi. Sudah kami tegaskan, kegiatan pendampingan ini fungsinya adalah untuk dalam rangka upaya agar dana desa itu tepat sasaran, tercapai pembangunan sebagaimana mestinya sesuai dengan APBD atau APBD, RAB sesuai dan lain-lain. Bukan berarti kalian aman. Kalau kalian pendampingan malah kalian yang berulah, kami tegak bang depan. Nak menyelesaikan itu. Bukan berarti aman ini nih, kena kami we, bukan.